Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen Ibu Umi Halwati SSI MAG selaku dosen pengampu mata kuliah antar budaya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah disediakan untuk memenuhi tugas UTS di mata kuliah dakwah antar budaya. Nah, langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Jelaskan pengertian dan juga ruang lingkup dakwah antar budaya. Pengertian dakwah antar budaya itu, dakwah antar budaya adalah proses penyampaian ajaran Islam yang mempertimbangkan kebersamaan latar belakang budaya antara pemberi dakwah atau disebut dai dan juga penerima dakwah atau mad'u. Tujuannya adalah menyampaikan pesan-pesan Islam dengan tetap menghormati dan memelihara kedamaian di tengah perbedaan budaya yang ada. Dakwah itu tidak hanya sekedar mentransfer informasi, tetapi juga membangun kesadaran bahwa budaya adalah realitas penting dalam kehidupan manusia yang bertujuan untuk kemaslahatan umat. Nah, ruang lingkup dakwah antar budaya itu meliputi kajian interaksi simbolik antara dai dan mad'u yang berbeda budayanya, analisis unsur-unsur dakwah dengan mempertimbangkan aspek budayanya, studi karakteristik manusia sebagai dai dan juga mad'u menggunakan pendekatan antropologi. Penelitian tentang metode dakwah yang dilakukan oleh berbagai kelompok etnis, juga identifikasi masalah yang muncul akibat pertukaran antar budaya dan juga upaya penyelesaiannya. Bagian yang masuk dalam pengertian dakwah dari materi yang diberikan adalah definisi etimologis. Dakwah berasal dari kata bahasa Arab yang berarti memanggil, mengajak atau menyeru. Definisi terminologisnya, dakwah itu mengajak manusia kepada kebaikan dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, menyeru mereka kepada kebiasaan yang baik dan melarang dari kebiasaan yang buruk untuk mencapai keberuntungan di dunia dan akhirat. Nah, proses transformasi pesan dalam Islam itu, dakwah itu merupakan transformasi. Nah, proses transformasi pesan Islam itu, dakwah merupakan proses penyampaian ajaran Islam kepada orang lain dengan cara mengajak, menginformasikan. Nah, proses transformasi pesan Islam, dakwah merupakan proses penyampaian ajaran Islam kepada orang lain dengan cara mengajak, menginformasikan, dan memotivasi agar mad'u itu senantiasa mengikuti petunjuk Al-Quran dan hadis. Batasan dakwah itu, dakwah bukan merupakan aktivitas memprovokasi, menghujat, atau meneror orang lain atas nama Islam. Nah, yang soal kedua ada jelaskan pendekatan dan perspektif dakwah antar budaya. Jadi gini, dakwah antar budaya itu seperti kita mengajarkan Islam tetapi memakai cara yang gaul dan mengerti banyak dengan budaya-budaya yang berbeda. Jadi bukan hanya asal ceramah saja, tapi kita juga harus pintar-pintar menyesuaikan diri dengan kebiasaan orang-orang yang kita ajak ngobrol tentang Islam. Yang penting banget dalam dakwah antar budaya itu, kita harus respect dan sesama budaya lain, tidak boleh sok tahu lah atau malah menghina. Juga harus pintar-pintar belajar budaya orang lain, jangan sampai salah berbicara kemudian membuat kericuhan. Jadi penengah yang asik supaya tidak ada tercerai-berai gara-gara budaya. Kalau mau ceramah itu harus tahu dulu kebiasaan orang di sana itu seperti apa, bahasanya seperti apa, kesukaan mereka apa, supaya ketika kita berbicara nyambung. Perlu diingat, manusia itu makhluk yang punya budaya, jadi kita harus pintar-pintar manfaatkan budaya untuk mendakwahkan Islam. Nah, di Indonesia juga Islam udah lama banget gitu berbaur dengan budaya lokal, jadi harus pintar-pintar memperpadukannya atau mencampurkan. Nah, dari yang kita ketahui tadi yang masuk ke bagian pengertian dan juga perspektif dakwah antar budaya, itu semua dijelaskan. Dakwah antar budaya itu cara kita menyebarkan ajaran Islam yang keren, juga bisa diterima dengan semua orang dari berbagai latar belakang budaya. Kita harus jadi ustadz atau ustazah yang gaul, yang mengerti keragaman, juga bisa membuat Islam jadi lebih asik untuk semua orang. Nah, soal yang ketiga, mengapa Allah menciptakan umat berbeda-beda, tidak menjadikan umat menjadi satu? Jelaskan berdasarkan konsep kesukuan bangsa, sertakan ayat Al-Quran sebagai rujukan. Jadi gini, Allah tuh membuat kita berbeda-beda, enggak cuma satu macam saja. Kenapa? Supaya kita lebih seru. Bayangkan saja jika semua orang itu sama. Membosankan bukan? Nah, dalam Al-Quran itu ada ayat yang menjelaskan soal ini gitu, di surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir, yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui lagi maha teliti. Jadi Allah itu membuat kita berbeda-beda bukan untuk saling ejek atau sombong, tapi supaya kita bisa saling kenal dan membantu. Keren bukan? Kemudian ada di surat Hud ayat 118 dijelaskan, walau a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidatan wa la yazaruna mukhtalifin. Yang artinya, jikalau Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu. Tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat. Maksudnya Allah sengaja membuat kita berbeda-beda. Jika Allah ingin membuat kita semua sama, ya bisa saja, tetapi tidak begitu. Allah itu kasih kita kebebasan untuk memilih. Konsepnya kesukubangsaan itu, Allah itu memang sengaja membuat kita berbeda-beda, tetapi beda itu bukan untuk terpecah belah atau berantem. Kita bisa tetap akur walaupun berbeda-beda. Yang dilarang tuh pecah belah, bukan beda pendapat. Walaupun kita beda suku, bangsa, ataupun yang penting kita tetap rukun dan tidak sombong. Yang paling keren di mata Allah itu yang paling bertakwa, bukan yang paling kaya atau yang paling hebat. Jadi, nah, pertanyaan nomor 4, jelaskan tentang Islam multikultural dan fungsi dakwah antar budaya. Oke, jadi Islam multikultural itu sebenarnya konsep yang bagus. Kita sebagai umat Islam harus bisa menerima dan menghargai perbedaan budaya, etnis, bahasa, dan agama dengan orang lain. Kita tidak boleh rasis atau mendiskriminasi orang cuma gara-gara beda. Kita harus bisa hidup damai bareng-bareng. Kalau membicarakan dakwah antar budaya itu juga penting. Dakwah itu tidak hanya ceramah saja, tetapi juga bisa pakai pendekatan budaya. Contohnya, dulu Wali Songo kan nyebarin Islam di Nusantara. Mereka tidak langsung menghapus budaya yang sudah ada. Mereka malah pintar banget nge-mix atau mencampurkan ajaran Islam dengan budaya lokalnya. Jadi Islam itu bisa diterima dengan baik dengan sama masyarakat. Islam itu sebenarnya fleksibel. Dia bisa masuk ke berbagai budaya tanpa menghapus budaya itu sendiri. Yang penting sih budayanya tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Kalaupun bertentangan, biasanya dimodifikasi dikit supaya tidak menyeleweng. Nah, Islam itu multikultural sama dengan dakwah antar budaya itu saling bersambung menyambung. Kita itu harus bisa menghargai keragaman budaya, tetapi juga tetap bisa menyebarkan ajaran Islam dengan cara yang bisa diterima dengan masyarakat setempat. Ini yang membuat Islam bisa menyebar ke seluruh dunia dengan damai tanpa paksaan. Jadi Indonesia tuh kan negara yang keren gitu ya. Dalam hal ini, kita itu bukan negara agama, tetapi negara yang beragama. Artinya kita punya banyak agama dan budaya, tetapi bisa hidup damai bareng-bareng. Nah, ini yang harus kita jaga, juga kembangkan dalam diri kita terus-menerus. Nah, next, pertanyaan terakhir, ada jelaskan tentang kesatuan Islam dalam keragaman. Bacakan juga ayat-ayat tentang isyarat kesatuan Islam dalam keragaman. Bacakan juga dan jelaskan ayat-ayat tentang isyarat-isyarat kesatuan Islam dan ayat-ayat isyarat keragaman. Nah, Islam itu berasal dari bahasa Arab yang maknanya itu salima, selamat. Islam itu muslim, aslama, penyerahan diri kepada Allah. Islam itu memiliki Tuhan yang satu, doktrin agama yang satu yaitu Al-Quran. Prinsip keesaan Tuhan memiliki nilai sentral berkaitan dengan kesatuan Islam. Prinsip-prinsip satu-satunya Tuhan itu yang tidak bertuhan kepada selainnya diikuti seluruh umat Islam tanpa melihat latar belakang sosial budaya. Kesatuan iman menyatukan landasan umat Islam dan menimbulkan sistem persaudaraan yang kuat dalam kehidupan. Nah, keragaman umat Islam dalam pemahaman maupun praktek adalah kenyataan doktriner karena memang dikehendaki Al-Quran sebagai kitab pemersatu dalam kehidupan sosial budaya. Pertama, ada ayat-ayat Al-Quran isyarat-isyarat kesatuan dan juga keragaman. Kesatuan ketahui dan dalam rangka Islam.
Nah, dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 108 dan Quran surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid fahal antum muslimun. Katakanlah Nabi Muhammad, sesungguhnya yang diwahyukan kepadaku hanyalah ketetapan bahwa Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka apakah kamu telah berserah diri kepadanya? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, Allah tidak beranak dan juga tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Nah, penjelasan dari ayat surat Al-Anbiya ayat 108, ayat itu merupakan salah satu pernyataan penting dalam Al-Quran, menekankan tauhid bahwa Allah itu satu-satunya Tuhan, juga manusia untuk menerima dan tunduk kepada Allah secara penuh atau berserah diri kepadanya dalam menjadi muslim. Nah, ayat itu juga sebagai bentuk klarifikasi atas semua perselisihan teologis pada zaman itu, bahwa inti dari ajaran agama adalah tauhid atau keesaan Tuhan, bukan sekedar ritual atau tradisi. Nah, penjelasan untuk surat Al-Ikhlas ialah surat itu tuh sering disebut juga esensial ya dalam Al-Quran, karena menekankan esensi tauhid, juga sangat singkat namun padat. Nah, Allah juga salah satu Tuhan yang Esa, tidak ada Tuhan yang lain selain Dia. Allah juga As-Somad, bergantung segala sesuatu dan tidak juga memerlukan apapun. Semua makhluk itu membutuhkannya, tetapi Dia tidak membutuhkan apapun. Allah itu tidak beranak dan juga tidak diperanakan. Nah, penolakan itu tuh tegas terhadap konsep ketuhanan yang menganggap Allah itu memiliki anak ataupun dilahirkan dari sesuatu. Tidak ada Tuhan yang setara. Tidak ada yang setara di antara Tuhan dan juga makhluknya, dan juga tidak ada ketidaksamaan Allah dan makhluknya atau entitas apapun yang ada. Nah, ada juga di dalam surat Al-Maidah tentang kesempurnaan agama ayat 3 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad damu wa rahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akara sab'u ila ma dakaitum wa ma dhubiha 'alan nusubi wa an tastaqsimu bil azlam. Dzalikum fisq. Al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Fa nidturra fi makhmasatin ghairu mutahanifin lil itsm. Fa innallaha ghafurur rahim. Yang artinya diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi dan juga daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk dan juga yang diterkam binatang-binatang buas kecuali yang sempat kamu sembelih. Diharamkan pula apa yang disembelih, diharamkan pula apa yang disembelih untuk berhala. Demikian pula mengundi nasib dengan azlam atau anak panah. Karena itu suatu perbuatan fasik pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Oleh sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, telah aku cukupkan nikmatmu juga bagimu, dan juga telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Maka siapa yang terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, penjelasan dari ayat ini itu keseluruhan dari ayat Al-Maidah ayat 3 ini maknanya itu pentingnya untuk kesempurnaan agama, karena ajaran Islam itu telah sempurna dan lengkap. Allah juga menyatakan bahwa mencukupi nikmatnya kepada umat muslim yang dengan memberikan Islam sebagai pedoman hidup, juga Islam sebagai agama yang diridhoi. Allah juga sebagai satu-satunya jalan, itu juga sebagai satu-satunya jalan untuk menuju kebenaran dan juga keselamatan. Nah, ada juga ayat selanjutnya
yaitu tentang rahmat bagi seluruh alam. Quran surat Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Artinya kami tidak mengutus engkau Nabi Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Nah, ayat itu tuh menjelaskan bahwa Nabi itu utusan dari Allah sebagai rahmat, dan juga menegaskan bahwa ajaran Islam itu bersifat universal. Juga Nabi itu diutus untuk kedamaian, keadilan, dan juga kasih sayang, serta membawa manusia kembali kepada tauhid dan juga menyelamatkan mereka dari kegelapan. Nah, ada ayat selanjutnya yaitu tentang persaudaraan melalui ikatan agama. Quran surat Ar-Rum ayat 30 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, faqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Nah, penjelasan dari surat Ar-Rum ayat 30 itu, Allah itu memerintahkan untuk berpegang teguh pada agama yang lurus. Juga fitrah yang dimaksud itu adalah kesucian dasar agama yang secara alami mengarah pada tauhid. Dan juga Allah itu agama yang lurus itu adalah Islam yang menuntun manusia pada jalan yang benar. Nah, kebanyakan manusia tidak mengetahuinya meskipun manusia diciptakan dengan fitrah dan juga untuk mengenal Allah. Nah, ada juga ayat selanjutnya yaitu tentang kesatuan umat. Quran surat Al-Anbiya ayat 92 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'buduni. Artinya, sesungguhnya ini agama tauhid adalah agamamu, agama yang satu, dan agama Tuhanmu, maka sembahlah aku. Ayat itu tuh menjelaskan bahwa ayat menekankan agama itu dibawa oleh para nabi, yaitu satu, agama tauhid yang mengajarkan penyembahan hanya kepada Allah. Tauhid itu sebagai inti agama dan juga perintah untuk menyembah Allah. Nah, ada juga Quran surat Al-Baqarah ayat 148 tentang kesatuan arah kepada Allah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, walikulli wijhatuhu wa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Dan setiap umat itu mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya, maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan di mana saja kamu, semuanya sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, ayat ini menegaskan bahwa arah kiblat itu berbeda, dan juga Allah itu memerintahkan umatnya agar tidak sibuk memperdebatkan arah ibadah. Nah, ketika hari kiamat nanti juga mengingatkan ayat ini tuh bahwa manusia itu akan dikumpulkan oleh Allah pada hari kiamat, dan juga tidak akan menjadi perdebatan lagi tentang arah kiblat itu. Nah, ayat itu ditutup dengan kekuasaan Allah, juga Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, ada juga selanjutnya yaitu tentang kesatuan iman dan amal. Quran surat Asy-Syu'ara ayat 227 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa dzakarullaha katsiran wa tasaru min ba'di ma dzulimu wa saya'lamul ladzina dzalamu ayyumul qaribiyyan qaribun. Yang artinya, kecuali para penyair yang beriman, beramal soleh, banyak mengingat Allah, dan juga bangkit membela kebenaran setelah terzalimi. Orang-orang yang zalim kelak akan mengetahui kemana mereka akan kembali. Nah, ayat itu tuh menjelaskan bahwa pengecualian bagi orang yang beriman itu orang-orang yang beriman dari kecaman Allah itu terhadap orang-orang yang zalim. Orang yang beriman itu melakukan amal yang selalu soleh, juga amal soleh, dan juga berzikir. Nah, juga kemenangan setelah dianiaya, memberikan dorongan kepada orang yang terzalimi. Nah, akibatnya bagi orang yang zalim itu mereka akan mengetahui kiblat dari akibat perbuatan mereka, dan juga kemana tempat mereka akan kembali di akhirat, yaitu siksa yang pedih. Nah, ada juga tentang isyarat-isyarat keragaman. Umat moderat itu
pertengahan di samping umat. Nah, umat lainnya. Quran surat Al-Baqarah ayat 143 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala aqibaihi. Wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah wa ma kana Allahu liyufi'a imanakum innallaha binnasi laraufur rahim. Artinya, dan demikianlah pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar manusia atau Muhammad dan agar Rasul atau Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Dan kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu sekarang, melainkan agar kami mengetahui supaya nyata siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membalut, dan sungguh pemindahan kiblat itu terasa amat berat kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Nah, ada juga bantahan terhadap kesatuan umat. Quran surat An-Nahl ayat 93 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa law sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin yudillu may yasha' wa yahdi may yasha'. Wa tas'alunna 'amma kuntum ta'malun. Seandainya Allah berkehendak, niscaya Dia menjadikanmu satu umat saja, akan tetapi Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki berdasarkan kesiapannya untuk menerima petunjuk. Kamu pasti akan ditanya tentang apa yang kamu kerjakan. Kemudian ada juga tentang keragaman agama dan kepercayaan. Quran surat Al-Hujurat ayat 11 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin 'asa an yakunu khairan minhum wa nisa'un min nisa'in 'asa an yakuna khairan minhun. Wa la talmizu anfusakum wa la tanabazu wa bil alqab bi'salismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditawarkan itu lebih baik daripada mereka, dan janganlah pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik, dan jangan suka mencela dirimu sendiri, dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman, dan barang siapa yang tidak bertobat maka mereka itu orang-orang yang zalim. Ada juga bagian dari umat yang beragama. Quran surat Al-An'am ayat 38 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi wa la ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum ma farratna fil kitabi min syai'in tsumma ila rabbihim yusyarun. Tidak ada seekor hewan pun yang berada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya. Melakukan semuanya merupakan umat juga seperti kamu. Tidak ada sesuatu yang punya kami ruputkan di dalam kitab, kemudian kepada Tuhannya mereka dikumpulkan. Ada juga di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi tentang keragaman suku bangsa, yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha 'ala kulli syai'in innallaha 'alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu ialah kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Nah, ada juga tentang keragaman kaum. Quran surat Al-Hujurat ayat 11 dan juga Quran surat Hud ayat 63 sampai 64 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin 'asa an yakunu khairan minhum wa la nisa'un min nisa'in 'asa an yakunna khairan minhun. Wa la talmizu anfusakum wa la tanabazu bil alqab bi'salismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun.
Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olokkan kaum yang lain, karena boleh jadi mereka diolok-olokkan itu lebih baik daripada mereka yang mengolok-olokkan. Dan jangan pula perempuan mengolok-olok perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diolok-olok itu lebih baik daripada perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela dan juga memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk manusia, panggilan adalah panggilan fasik setelah beriman. Siapa yang tidak bertaubat, maka itulah orang yang zalim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya qaumi ara'aytum in kuntu 'ala bayyinatin min rabbi wa atani minhu rahmatan man yansuruni minallahi in 'asaitu fama tazidunani ghayra tahtasir. Dia Saleh berkata, wahai kaumku, jelaskan pendapatmu jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanmu dan dia memberikan kepadaku rahmat kenabian. Siapa yang akan menolongku dari azab Allah jika aku mendurhakainya? Kamu tidak akan pernah menambah apapun untukku selain kerugian. Nah, ada juga yang terakhir dalam dalam ayat 64. Wa ya bismillahirrahmanirrahim. Wa ya qaumi hadhihi naqatullahi lakum ayatan fadharuha ta'kur fi ardillahi wa la tamassuha bisu'in fayakhudhukum 'adzabun qarib. Wahai kaumku, inilah unta betina dari Allah sebagai mukjizat untukmu, karena biarkanlah dia makan di bumi Allah dan janganlah kamu memperlakukannya dengan buruk yang akan menyebabkan kamu segera ditimpa musibah. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan juga kekurangan, mau dari ucapan juga dan juga bahasa. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.